Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Edukasi 714, podcast yang membahas informasi seputar perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Tewe bersama saya Muhammad Amin selaku penyuluh pajak. Pada episode podcast kali ini, kita akan membahas mengenai e-materai atau materai elektronik yang mulai berlaku tahun ini atau tahun 2022. Nah, bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan e-materai? Mari kita simak slide berikut ini. Oke, slide-nya tentang e-materai. Di sini gambar materai yang berlaku sekarang adalah materai 10.000. Oke, kita langsung saja mengenai aturannya terlebih dahulu. Untuk e-materai ini aturannya adalah tentang bea materai yang mana pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bea Materai bahwasanya bea materai adalah pajak atas dokumen. Nah, dokumennya apa saja? Di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Bea Materai disebutkan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Dan bea materai sendiri dikenakan untuk 1 kali pada setiap dokumennya. Nah, untuk objek pajak, pihak yang terhutang, saat dan terhutang, dan tarifnya bagaimana? Bisa kita lihat di slide ini. Untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, kemudian akta notaris, salinan kutipan, akta PPAT beserta salinan kutipan, itu pihak terhutangnya adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Nah, saat terhutangnya adalah saat dibubuhi tanda tangan dan tarifnya tetap yaitu 10.000. Kemudian untuk surat berharga, pihak terhutangnya adalah pihak yang menerbitkan dokumen dan saat terhutangnya adalah saat selesai dibuat, tarifnya sama 10.000. Kemudian untuk dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, ini pihak yang terhutangnya adalah pihak yang menerima dokumen. Saat terhutangnya saat selesai dokumen dan tarifnya sebesar 10.000. Kemudian untuk surat keterangan, pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, kemudian dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, maka pihak yang terhutangnya adalah pihak yang menerima dokumen. Kemudian saat terhutangnya adalah saat dokumen tersebut diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Tarifnya tetap yaitu 10.000. Kemudian untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka pihak yang terhutangnya adalah pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Kemudian saat terhutangnya adalah saat diajukan ke pengadilan, tarifnya juga sama 10.000. Dan yang terakhir adalah dokumen yang dibuat di luar negeri. Pihak yang terhutangnya adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Dan saat terhutangnya maka adalah pada saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia dan tarifnya juga sama 10.000. Jadi kita ketahui bersama bahwa tarif materai itu tarif tunggal yaitu 10.000. Jika sebelumnya kita tahu ada materai 3.000 atau 6.000, maka sekarang menggunakan tarif tunggal yaitu 10.000. Nah, untuk
dokumen-dokumen yang tidak terutang atau tidak boleh dimasukkan metrainya apa saja, yaitu dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengiriman, surat lainnya yang dapat dibersamakan dengan surat sebagaimana nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan segala bentuk atau jenis ijazah, kemudian tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran yang dimaksud, dan tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara. Selanjutnya, kwitansi untuk semua jenis pajak, kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Selanjutnya ada surat gadai, kemudian ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah. Selanjutnya ada tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan bentuk apapun, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya di pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Bea Matrai disebutkan pihak pemungut adalah kewajiban pemungut bea matrai yang pertama, memungut bea matrai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, kemudian menyetorkan bea matrai ke kas negara, kemudian melaporkan pemungutan dan penyetoran bea matrai ke kantor DJP atau kantor pajak. Nah, untuk pembayaran bea matrai ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah materai tempel. Yang kedua yang akan kita bahas sekarang adalah materai elektronik atau e-materai. Kemudian materai dalam bentuk lain, dan yang terakhir ada surat setoran pajak. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah materai elektronik atau e-materai. Oke, sekarang kita cek dulu terkait materai tempelnya. Kita mungkin sudah familiar dengan bentuk materai yang sekarang, yaitu materai 10.000 dengan ciri-ciri umumnya adalah adanya gambar lambang negara Garuda Pancasila, kemudian terdapat frasa atau kalimat materai tempel, kemudian ada angka yang menunjukkan nilai nominal yaitu nilai 10.000. Kemudian untuk ciri khususnya adalah unsur pengaman pada desain, bahan, dan teknik cetak. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah materai elektronik, yaitu materai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Kenapa materai elektronik ini muncul? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah untuk memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan dokumen elektronik. Dan yang kedua, memberikan kemudahan dalam pembayaran bea materai yang terutang atas dokumen yang berbentuk elektronik. Nah, bentuk materai elektroniknya seperti ini. Bisa kita lihat. Ini ada gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kemudian ada frasa tulisan materai elektronik. Selanjutnya ada nilai nominal 10.000 dan tulisan Rp10.000. Dan terdapat kode unik yang merupakan kode QR Code
yang nanti akan bisa di-scan melalui scanner Peruri. Nah, untuk tahu bagaimana caranya mendapatkan dan menggunakan e-materai, marilah kita simak langkah-langkah berikut ini. Yang pertama-tama tentu saja kita arahkan ke browser dulu atau ke internet. Silahkan di Google-nya ketik saja materai, maka akan muncul di atasnya yang pertama kali adalah situs imaterai.co.id. Silahkan diklik saja. Klik saja, maka nanti akan muncul situs seperti ini, e-materai. Di sini akan muncul logo DJP dan Peruri. Kemudian untuk memulainya silakan klik beli materai. Nanti di sini akan muncul kotak login. Apabila wajib pajak atau kawan pajak sudah pernah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka silakan login menggunakan email yang didaftarkan dan password. Kemudian apabila belum, maka silakan untuk mengklik daftar di sini. Ini contohnya adalah untuk pertama kalinya kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini akan ada pilihan personal, kemudian enterprise dan wholesale. Bagi wajib pajak yang menggunakan e-materai untuk keperluan pribadi, silakan pilih personal. Sementara bagi wajib pajak yang menggunakan dokumennya bagi perusahaan atau organisasi, silahkan menggunakan enterprise. Sementara bagi wajib pajak yang memiliki kegiatan distribusi benda materai atau materai elektronik, silahkan memilih wholesale. Yang kita contohkan sekarang adalah untuk penggunaan pribadi, maka yang dipilih adalah personal. Kita pilih personal. Kita pilih yang personal dulu. Nah, di sini dipersyaratkannya adalah untuk mengunggah KTP. Untuk mengunggah KTP ini, maka yang dilakukan adalah wajib pajak memfoto KTP-nya dan nanti filenya harusnya dalam berbentuk .jpg atau .png. Nah, nanti silahkan diklik atau seret filenya di kotak ini. Contohnya seperti ini. Diklik di kotak tersebut, diarahkan di mana file KTP tersebut berada, kemudian di open. Nah, ini jika seperti ini, upload berhasil, kemudian masukkan nomor KTP, nomor NPWP, nanti di sini akan muncul namanya otomatis dan alamatnya. Nah, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP bisa diklik ini, belum memiliki NPWP, dan silahkan di checklist kalimat di bawah ini, kemudian diklik daftar. Setelah diklik daftar, maka silahkan untuk mengecek email. Email ini email yang sudah diinput pada form registrasi tadi. Oke, sekarang kita cek emailnya. Nah, di email, jika muncul email masuk dari do not reply materai@materai.co.id dan muncul seperti ini tulisan registrasi sukses,
maka silahkan klik tombol aktivasi akun. Tombol aplikasi akun diklik, maka hasilnya adalah verifikasi berhasil. Silahkan untuk login kembali. Nah, ini tandanya registrasi di e-materai sudah berhasil. Kemudian silahkan klik lagi beli e-materai untuk login lagi, login ulang. Masukkan email, password, kemudian masukkan kode captcha, login. Nah, ini silahkan untuk mengecek OTP-nya, karena di sini ada validasi OTP. Silahkan mengecek kode OTP-nya di email pribadi. Dicek lagi. Kode OTP-nya adalah di bawah ini. Contohnya di sini adalah kode OTP-nya 132431. Ini yang akan di copy paste atau diketikkan pada situs e-materai tadi, dimasukkan, kemudian klik lanjutkan. Kemudian silahkan dicek apabila di kuota ini masih tidak muncul angkanya, maka ini belum bisa dilakukan untuk pembubuhan materai atau masih dalam posisi kosong. Maka silahkan untuk mengklik menu pembelian. Klik menu pembelian. Klik menu pembelian, kemudian pilih berapa materai elektronik yang akan dibeli. Kalau misalnya cuma satu, ketik 1. Jika 2, ketik 2. Jika 10, ketik 10. Dan ini contohnya kita membeli satu e-materai. Jadi kuotanya hanya satu. Kemudian klik bayar. Ketika klik bayar, maka akan muncul halaman pembayaran. Di sini nomor invoice transaksinya muncul, kemudian tagihannya 10.000, kemudian kita bisa memilih metode pembayarannya. Metode pembayarannya terdiri dari dua, yaitu melalui transfer virtual dan yang kedua melalui kris. Untuk virtual, diklik dan pilihannya untuk virtual terdiri dari 3 jenis rekening bank, yaitu virtual dari Mandiri, kemudian ada virtual dari BNI, dan yang terakhir ada virtual dari rekening Permata, Bank Permata. Dan yang selanjutnya ada kris. Untuk kris sepertinya sudah bisa digunakan untuk bank-bank yang sudah memakai metode pembayaran kris. Ini kita contohkan kita memakai pembayaran kris. Nah, ini total tagihannya akan bertambah dari yang tadinya 10.000, kemudian karena kita melakukan pembayaran melalui kris, maka akan bertambah sebesar Rp70. Kemudian kita klik lanjut untuk membayar. Di sini muncul kode krisnya, ini yang akan kita scan melalui aplikasi pembayaran bank. Ini contohnya kami menggunakan aplikasi BCA Mobile. Kita akan scan BCA Mobile, kita scan menggunakan kris. Oke, di sini udah masuk, sudah muncul nomor transaksinya, nominalnya sudah muncul, dan silahkan klik OK. Diklik OK, masukkan PIN banknya, udah muncul notif sukses pembayarannya di aplikasi bank, kemudian
kembali ke iMaterai. Di sini akan muncul notif pembayaran telah berhasil dilakukan. Kemudian muncul lagi notifnya pembayaran sukses. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul kuotanya masih 0. Silahkan untuk mengklik riwayat pembelian untuk mengubah kuota 0 ini menjadi 1 atau berapapun jumlah pembelian yang dilakukan. Jadi misalnya pembelian kuotanya tadi 1, maka di sini akan muncul 1 jika sudah mengklik riwayat pembelian. Jika membelinya lebih dari 1, misalnya 10, maka di sini akan muncul 10 jika kita sudah mengklik riwayat pembelian. Oke, kita klik riwayat pembelian. Nah, kemudian kita lihat struk. Di sini yang sudah terbayar maka dia akan kelihatan lihat struk. Sementara yang belum terbayar maka aksinya adalah lanjut bayar. Jika seperti ini akan muncul notif baru yaitu notif receipt. Kemudian kita klik download. Di cancel saja. Kemudian diklik lagi di nama ini. Nah, di sini akan muncul kuotanya berubah dari yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, ini sudah bisa kita gunakan untuk membubuhkan materai di dokumen. Nah, sekarang bagaimana cara membubuhkan materai di dokumennya? Sekarang kita pilih menu pembubuhan, di sebelahnya menu pembelian. Nah, di sini akan muncul caranya. Yang pertama dengan mengupload surat atau dokumennya dan pastikan filenya berformat PDF. Kemudian setelah mengupload dan berhasil, maka silahkan pilih posisi atau pilih halaman untuk menggeser ikon atau gambar iMaterai yang ada pada layar. Kemudian mengisi PIN. Nanti pada saat sudah selesai memposisikan iMaterainya, silahkan membuat PIN dan masukkan 6 digit angka. Dan yang dimasukkan adalah angka. Kemudian melakukan pembubuhan yaitu dengan mengklik tombol submit pada saat pembubuhan iMaterai. Dan apabila sudah selesai pembubuhan, maka dokumen yang tadi sudah dibubuhkan iMaterai sudah siap untuk di-download. Oke, sekarang kita mulai caranya. Kita klik lagi pembubuhan, kemudian kita pilih, akan muncul seperti ini, akan kita pilih upload. Nah, silahkan masukkan tanggal dokumennya sesuai tanggal yang ada di dokumen aslinya. Contohnya seperti ini, 28 April 2022. Kemudian masukkan nomor dokumennya jika ada. Jika tidak ada, silahkan dikosongkan. Kemudian pilih dokumennya. Dokumennya ada banyak di sini, mulai dari surat perjanjian, akta notaris, akta pejabat, surat berharga, dokumen transaksi, dokumen lelang, dokumen pernyataan, dan dokumen lainnya. Contohnya di sini kita pilih dokumen lainnya yang paling bawah. Diklik dokumen lain-lain. Nah, kemudian di bawahnya ada kotak untuk mengupload surat atau dokumennya, dan yang disarankan adalah dokumen dengan ukuran A4. Silahkan diklik di kotak tersebut. Nah, nanti di sini akan muncul kotak untuk memilih surat dalam bentuk PDF. Kemudian kita klik, misalnya di sini surat pernyataan. Klik open, dia akan mengupload. Tunggu sampai berhasil sukses. Nah, ketika muncul seperti ini, otomatis gambar atau ikon iMaterainya akan muncul dan silahkan untuk
memposisikan atau menaruh imaterai sesuai dengan posisi yang sebenarnya, yang biasanya kita taruh di sebelah penanda tangan. Oke, kita posisikan dengan benar. Oke, ketika sudah, klik bubuhkan imaterai. Jika sudah selesai, posisinya sudah pas, kemudian kita klik bubuhkan imaterai, maka akan muncul notif prosesnya sudah benar atau tidak. Maka sudah klik ya. Kalau sudah sesuai dengan posisinya, nah silahkan untuk membuat 6 digit PIN. Kemudian jika sudah selesai, klik lanjutkan. PIN ini berbeda dengan password, jadi apabila lupa PIN-nya, maka pada setiap pembubuhan akan dilakukan konfirmasi PIN lagi. Misal seperti ini, jika lupa PIN, maka klik di sini dan PIN-nya harus berupa angka. Nah, silahkan masukkan lagi, dan ini harus diingat. Kemudian jika seperti ini, PIN-nya berhasil, dan kemudian akan muncul pesan masuk atau email masuk. Yang dimuncul pembubuhan imaterai berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke imaterainya, notif email sudah terkirim, kemudian bisa diunduh dokumennya. Apabila lupa mengunduh, silahkan klik nama user tadi, diklik, kemudian klik riwayat pembubuhan. Nah, kemudian akan muncul kotak riwayat pembubuhan, dan silahkan klik pada tindakan, klik lihat. Klik lihat, kemudian unduh filenya terbentuk. Silakan untuk mengunduh file yang tadi apabila lupa terunduh. Itu tadi merupakan cara untuk mendapatkan dan menggunakan imaterai. Oke, jadi tadi adalah informasi terkait tentang imaterai atau materai elektronik dan bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan imaterai tersebut. Sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, jangan lupa like dan subscribe video ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya.